Kali ini kita berada di Lebak, Banten. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5-6 jam dari Bandung, kita tiba di stasiun Ciboleger pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Stasiun Ciboleger ini adalah akses masuk untuk ke Kampung Baduy. Gapura Desa Kanekes tadi itu adalah pintu utama untuk masuk ke kampung suku Baduy. Dan sebagai batas, listrik tidak boleh masuk ke kawasan ini. Untuk masuk ke kawasan Kampung Baduy, kita dikenakan tarif tiket Rp5.000 saja untuk per orang. Suku Baduy adalah sebuah suku etnis Sunda yang mendiami wilayah pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sama seperti kebanyakan suku lainnya di Indonesia, suku Baduy hidup berdampingan dengan alam sekitarnya. Maka dari itu, listrik sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke kawasan ini, karena sudah menjadi ketentuan adat yang tidak boleh dilanggar. Warga suku Baduy lebih senang kalau mereka dipanggil orang Kanekes. Dan suku Baduy tersendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Untuk membedakannya bisa dilihat dari pakaiannya. Suku Baduy luar memakai pakaian hitam, dan untuk suku Baduy dalam memakai pakaian serba putih. Namun Baduy luar memiliki kelonggaran aturan, bisa berjualan kerajinan hasil buatan mereka. Baju mereka yang kenakan pun mereka buat sendiri, dan bahannya juga mereka mendapatkan dari alam sekitarnya. Mereka diperbolehkan dan terbiasa menggunakan uang untuk transaksi jual beli. Maka dari itu, mereka membuat kerajinan sebagai ciri khas mereka, seperti songket, samping, sarung, lalu juga ada tas yang terbuat dari bahan alami koja atau jaro, dibuat dari kulit kayu pohon terep yang tahan terhadap rayap. Mereka juga menjual madu asli. Madu ini diambil dari hutan langsung. Dan juga ada beberapa kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari batok kelapa. Semua anak-anak suku Baduy dari kecil sudah terbiasa beraktivitas penuh dengan bekerja, seperti memanggul barang dan lain-lain. Tidak ada sama sekali pengaruh gadget dan games. Mereka tidak bersekolah karena ketentuan larangan adat. Namun, mereka paham akan pembelajaran hidup. Kehidupan yang sederhana dan jauh dari kata serakah membuat suku ini mampu bertahan hanya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Saat di perjalanan, hujan turun deras, memaksa kami untuk berhenti dan berteduh, sambil menikmati buah duren asli Baduy. Dan juga diiringi oleh alat musik karinding dan cemplung yang dimainkan oleh mereka. Dan kami pun penasaran sampai ingin mencobanya. Setelah hujan reda, kami terus melanjutkan perjalanan. Suasana di sini benar-benar sangat alami dan asri. Namun sayangnya Baduy luar sudah ada pengaruh sedikit modernisasi seperti makanan dan pakaian. Mereka juga udah terbiasa berinteraksi dengan orang asing atau dengan para wisatawan.
Berbeda dengan suku Baduy dalam yang masih kuat dengan peraturan, ketentuan adat seperti tidak boleh memakai sandal, tidak boleh memakai kendaraan, sabun cuci, peralatan mandi lainnya, dan alat-alat elektronik modernisasi seperti gadget dan lain-lain sangat tidak boleh memasuki kawasan Baduy dalam. Dan bahkan katanya orang luar atau orang asing tidak bisa memasuki kawasan Baduy dalam. Seperti yang kita lihat, sepanjang jalan, perempuan-perempuan Baduy memiliki aktivitas menenun. Dan hampir setiap rumah mereka berjualan kerajinan ciri khas Baduy. Namun sayangnya kali ini kita tidak bisa sampai ke Baduy dalam karena waktu dan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Aku share beberapa foto momen di Baduy.